Alam adalah salah satu hal yang tidak akan pernah bisa kita tebak. Tapi di pendakian gue kali ini, alam seakan-akan meridhoinya. Meskipun dalam mencapainya banyak yang kita korbankan. Dari mulai waktu, materi, fisik, dan tenaga tentunya. Selamat datang di vlog pendakian sederhana Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Kita mulai perjalanan dari Pangandaran. Sekitar jam 8 malam, kita OTW ke Jawa Tengah menggunakan sepeda motor. Kita harus menempuh waktu sekitar 7 jam untuk sampai di base camp. Karena kita berangkat malam, udara dingin itu pasti. Tapi poin plusnya, jalanan lebih sepi dan rasanya lebih enak aja. Meskipun sebelum keluar Pangandaran macet cukup panjang, tapi setelah masuk di daerah Jawa Tengah, jalanan cukup sepi, paling hanya mobil-mobil truk besar aja yang lewat. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di daerah Plumbir, lagi rehat dulu sebentar karena jalan masih jauh sekitar 4 jaman lagi, jadi ya kita rehat dulu sambil di... Waktu semakin malam dan perut mulai keroncongan, jadi kita mampir sebentar untuk mengisi perut. Beruntung masih ada yang buka jam segini. Oke guys, jadi kita ini baru sampai di Jatinegara dan sekarang udah jam 12 lewat setengah 1. Kita baru sampai di Banjarnegara guys. Selesai makan, kita mulai bergegas kembali. Terlebih sekarang sudah mulai dekat. Dan tepat pada pukul 3 dini hari, kita sampai di base camp pendakian Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Kita udah sampai di base camp ya. Jadi kita berangkat itu tadi jam 8 malam dari Pangandaran. Terus sekarang baru sampai di jam 3 pagi. Mantap. Sesampainya di base camp, ternyata ramai kali guys. Gua kira bakal agak sepi karena waktu itu kita naik pada saat weekday. Ternyata pada sepemikiran mungkin ya. Guys, jadi kita mau belanja dulu ya buat perlengkapan logistik nanti naik. Sekitar pukul 5 pagi, kita bangun untuk cari logistik. Karena kita belum beli logistik kemarin. Untuk beli logistik, kita harus turun ke bawah, ke daerah Pasar Kretek. Karena kalau di sekitar base camp, belum ada warung yang buka. Di sini kita nggak beli terlalu banyak makanan, mengingat kita hanya naik berdua, jadi kita harus mempertimbangkan barang bawaan kita. Jangan sampai terlalu berat, yang nantinya bikin perjalanan terhambat. Yeah. Pasar Kretek merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Selain menjadi pusat ekonomi masyarakat, Pasar Kretek juga memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai Tuku Omong, yaitu tradisi yang dipercaya sebagai masyarakat sebagai ikhtiar bagi anak yang mengalami keterlambatan berbicara. Tradisi ini menjadi salah satu ciri khas budaya yang melekat pada pasar tersebut. Sepulang membeli logistik, kita langsung beres-beres, lanjut sewa perlengkapan yang belum lengkap, dan sekalian mengurusi maksi. By the way, ternyata kebanyakan pendaki hari ini itu rombongan open trip guys, dan rata-rata pendakinya masih anak muda, ya anak-anak SMA mungkin lah ya. Setelah semua pendaftaran selesai, sebelum mulai pendakian, kita diberi briefing terlebih dahulu oleh pengurus base camp. Jangan sampai besok ada salah satu regu atau tim dari kalian kekurangan logistik ataupun safety. Ada selamat pagi. Pendakian akhirnya kita mulai. Uniknya, kita tidak bisa langsung naik ojek dari depan base camp. Kita harus berjalan terlebih dahulu keluar dari pemukiman warga, baru dari sana kita bisa pakai ojek. Dari pinggir pantai sampai 3000 mdpl. Jujur, dari semua ojek gunung yang pernah gua coba, ini ojek terekstrim menurut gua. Bukan karena jalannya curam, tapi cara bawa motornya ngebut banget. Jadi gua buru-buru mau ngerekam. Yang ada gua mikir gimana caranya biar gua nggak kelempar dari ini motor. Tapi seru juga sih, ngeri-ngeri sedap lah. Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ini hanya terdapat 4 pos.
jadi jarak antar posnya akan cukup jauh. Dan titik awal pendakian dimulai dari gerbang Gapuro Rahayu atau pos ojek dengan trek awal tanah kering yang berdebu. Oke, jadi ini mau review ya. Tadi sekilas tentang ojek Sumbing via Gajah Mungkur, seriusan. Ini lebih ekstrim daripada kali angkrik. Lebih terbang-terbang. Kita start pendakian pukul 9 pagi dengan trek awal yang cukup bersahabat, cuaca juga cukup terik, tapi dengan vegetasi yang cukup rimbun, jadi nggak begitu menyengat kulit. Untuk jarak dari pos ojek sampai pos 1 itu di 1,5 jam kalau jalannya nggak banyak istirahat ya. Tapi karena kita jalan cukup santai dan sambil ngerekam juga, jadi pasti bakal lebih lambat sih. Oke. Jadi kita udah berjalan sekitar 20 menitan dari gerbang pos ojek tadi. Ini sampai ke pos 1 itu di sekitar 1,5 jam kalau jalannya cepet ya. Jalur Gajah Mungkur ini akhir-akhir ini emang lagi ramai karena jalur sabana di atas pos 3 memang benar-benar cantik, ditambah spot sunsetnya juga. Dan jalur Gajah Mungkur ini top summitnya langsung ke puncak tertinggi Gunung Sumbing, yaitu Puncak Raja Wali. Cuacanya mantap. Cerah, panas, tapi sejuk. Ya, jadi kita itu sampai di pos 1 Bayangan sekitar 30 menit dari pos tadi, pos ojek. Berarti sekitar 30 menitan lagi pos 1. Oh iya, mengenai Simaksi, per orang ditarif Rp30.000 dan untuk ojek Rp30.000 sekali jalan. Jadi di total dengan ojek pulang pergi itu di sekitar Rp90.000 per orang. Ada juga sesuatu yang unik di jalur ini, di mana adanya penanda plat yang bertuliskan huruf alfabet, entah tujuannya apa, tapi gua kasih bocoran ya. Kalau naik lewat jalur ini, pos 3 itu ada di blok M. Gak kelihatan, Cok. Nah, 10.30 kita baru sampai di pos 1. Ini terhitung lambat atau cepetnya? Normal lah ya. Ini kita udah sampai di pos 1 tuh. Pos 1 di depan. Cuacanya cerah banget. Setelah melewati pos 1, kontur jalan udah mulai menanjak. Jalanan juga semakin berdebu seiring vegetasi semakin terbuka. Dan di pos 1 kita nggak istirahat karena rame banget. Jadi kita memutuskan untuk lanjut berjalan. Dengan vegetasi terbuka seperti ini, sebenarnya bikin perjalanan sedikit susah. Kenapa? Karena terpapar sinar matahari secara langsung, bikin tenaga cepat terkuras dan cepat haus. Belum lagi debu semakin banyak yang masuk hidung. Nah, plakat yang kumaksud itu yang seperti ini ya. Waktu pun semakin siang dan sinar matahari mulai panas membakar kulit. Tenaga pun lebih cepat terkuras dan tenggorokan terasa cepat banget kering. Jadi, kita harus sering beristirahat agar tubuh kita nggak dehidrasi. Gak apa-apa lambat, asalkan selamat, ya kan? Oke, kita makan siang dulu guys. Ngemil. Udah nyampe sampai pos 2. Bener dah. Jauh banget pos 2. Dari tadi, udah hampir 45 menit belum nyampe. Setelah ngemil sedikit untuk menambah asupan energi, kita lanjut perjalanan. Dan vegetasi dari pos 1 ke pos 2 udah benar-benar kebuka, jadi benar-benar panas. Fun fact-nya, ternyata sebelum kita sampai ke pos 2, kita harus lewati shelter terlebih dahulu. Yang akhirnya kita memutuskan untuk makan siang di shelter aja dulu. By the way, karena vegetasi semakin terbuka, landscape perkotaan pun sudah mulai terlihat jelas. Dan ternyata kita sudah sejajar dengan awan-awan itu. Keren. Mantap banget sih. Ini kita bakal nembak di sana. Si jauh. Di shelter kita makan siang dulu sebentar, sama sekalian istirahat. Kita nggak istirahat di dalam shelter karena penuh sama pendaki lain yang udah duluan nyampe. Setelah cukup istirahat, kita melanjutkan perjalanan. Dan jalur setelah shelter, debunya makin parah. Jalurnya semakin menanjak dan semakin kering. Ditambah angin berhembus cukup kencang. Jadi debu-debu itu berterbangan kemana-mana. Jadi harus pakai sel, harus pakai buff. Ini sangat-sangat berdebu ya. Dan sangat panas.
Meski begitu, pemandangan yang disuguhkan cukup ciamik dan menjadi asupan semangat tersendiri. Ini juga menjadi salah satu alasan kenapa gue pengen balik lagi dan lagi ke gunung. Karena setiap jalur memiliki karakteristiknya masing-masing, juga tantangan dan keindahannya tersendiri. Kita udah berjalan hampir 2 jam, tapi pos 2 nggak kelihatan. Ya Allah, capek banget. Tapi cuacanya cerah. Mantap. Akhirnya, setelah sekian lama, kita sampai juga di pos 2. Di sini kita istirahat sejenak, melepas penat sambil memandangi jalur yang nanti akan kita lewati. Dalam hati, ya ampun debunya. Setelah pos 2, tepatnya di jalur blok J, akan ada jalur yang menurun. Dan di sini harusnya ada mata air, tapi karena sekarang musim kemarau, jadi mata air tersebut kering. Gak jauh dari mata air pertama ini, di balik tanjakan kita akan sampai di camp area Watu Talang. Suasana campnya cukup nyaman, luas, dan dikelilingi pepohonan. Oke, alhamdulillah. Itu kita sampai di pos 3. Aduh, ini cuacanya udah mulai mendung guys. Dan buset, ini mantap banget. Hah? Oh, Kemarea. Salah deh. Kemarea ya. Oh, kita sampai di camp area Watu Talang. Itu di jam setengah 2 siang. Mantap. Bunga Edelweiss guys, lagi berbunga. Entah apa yang membebani pikiran kita, tapi rasanya pendakian kali ini terasa sangat berat, terasa sangat panjang dan lama. Rasanya jalur-jalur ini nggak ada habisnya. Dan sampai sini kita udah gak memprediksi mau sampai jam berapa. Terserah, yang penting kita jalan aja. By the way, setelah melewati camp area Watu Talang tadi, di depan kita akan ketemu gerbang Gajah Mungkur yang ikonik itu. Para pendaki yang lewat sini akan dilarang untuk buang air kecil maupun besar dan juga berkata kotor. Jadi, sebagai tamu kita wajib menghormati peraturan yang berlaku. Oke, sekarang kita udah sampai di blok L. Harusnya kalau nggak salah, blok M itu di Jakarta. Nggak, harusnya blok M itu pos 3. Dan di atasnya itu savana. Harusnya kayak gitu ya. Dan ini jalurnya. Wow. Dan ini tuh sangat berdebu ya. Lihat. Setelah melewati gerbang Gajah Mungkur tadi, jalur akan semakin menanjak dan semakin berdebu. Dan yang paling bikin capeknya itu karena kemiringannya sudah cukup ekstrim, jadi jalurnya dibuat berzigzag. Dan karena itu jalur terasa sangat panjang. Selain itu, jalur yang sebelumnya hanya tanah kering sekarang bercampur dengan batuan kecil yang bikin licin kalau dipijak. Gokil sih ini, benar-benar menguras tenaga dan mental. Dari sini, jarak ke pos 3 udah cukup dekat, paling sekitar 15 menitan lagi. Bikin jiper. Vegetasi. Ini dia batas vegetasinya bro. Gimana Bung, pendakian jalur ini? Sungguh terlalu. Ya ini adalah batas vegetasi ya. Dan di depan adalah padang savana yang viral itu. So, ayo kita tapakkan kaki di sana. Sangat-sangat menantang, sangat-sangat elegan dan curam. Akhirnya, setelah entah berapa ribu langkah kita melangkah, menghabiskan waktu berjam-jam lamanya, kita berhasil sampai di pos 3. Sekaligus berhasil melihat keindahan padang savana yang indah dan menawan itu. Dan sementara, rasa lelah dan pegal itu menghilang entah kemana. Oke guys, akhirnya kita sampai di pos 3. Sekarang di jam 3 sore. Dan matahari masih sangat cerah ya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Oke guys, akhirnya kita sampai pos 3 dengan cuaca yang sangat luar biasa ya. Ini terik tapi nggak terlalu panas.
Kita ada di ketinggian 2731 mdpl. Luar biasa. Memang benar kata orang-orang, kalau usaha tidak akan mengkhianati hasil. Hasil memang bukan kita yang menentukan, tapi usaha kitalah yang memutuskan. Kalau kita mau untuk berusaha lebih keras, melewati batasan diri yang kita punya, maka hasilnya pun akan jauh lebih besar dari ekspektasi kita. But anyway guys, jadi kita akan mendirikan tenda di Sunset Camp, dan terlihat di atas sana sudah cukup banyak yang mendirikan tenda ya. Tapi tenang guys, lahannya luas kok, jadi pasti ada space. Dan selain itu, di atas Sunset Camp masih ada lahan camp juga yang lebih tertutup. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita sampai di Sunset Camp area Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ya. Kita sampai di jam 3:30 ya, dengan total perjalanan kurang lebih hampir 6-7 jaman. Nah, ini benar-benar nguras banget tenaga ya, sumpah. Sebut kapok, emang indah sih. Tapi jujur kita nggak bakal kapok. Dan viewnya super mantap ya. Oke, sekarang kita mau diriin tenda dulu, masak lalu makan. Oi. Setelah menghela nafas beberapa saat, kita lanjut mendirikan tenda. Karena udara udah mulai dingin meskipun matahari masih terik. Jujur guys, pemandangan di depan tenda kita ini cantik banget. Nanti gue tunjukin ya. Ini adalah view yang akan kalian dapatkan saat berhasil sampai ke sunset campnya Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Lautan awan yang menghiasi cakrawala sungguh memanjakan mata dan hati. Takjub banget melihat lukisan yang realistis ini. Coba kalau kita tadi nggak sabar melewati jalur yang membosankan itu, mungkin kita nggak akan bisa melihat keindahan samudra awannya Gunung Sumbing. Bukan bermaksud so dramatis, tapi perjuangan yang kita lalui untuk sampai ke sini begitu berat. Perjalanan kita untuk sampai ke base camp aja udah berjam-jam. Motoran sampai pegal pinggang, tidur cuma 1 jam. Gimana gak dramatis coba? Tapi alhamdulillah, semua lelah itu terbayarkan. Momen saat matahari mulai tenggelam di ujung cakrawala itu membiaskan cahayanya yang berwarna jingga memancar bak sebuah semangat, membangunkan kesadaran bahwa hal indah akan terus ada selama kita terus percaya. Petualangan masih belum selesai. Pagi ini gue summit sendirian karena temen gue nggak bisa ikut summit. Dan ternyata tantangan yang sesungguhnya dari jalur Gajah Mungkur ini adalah jalur summitnya. Tebing-tebing batu yang curam ditambah jalur yang penuh debu menjadi satu paket tantangan yang sangat sulit. Bukan hanya itu, semakin tinggi elevasi yang gue daki, semakin dingin pula suhunya, dan tekanan oksigen yang menipis membuat nafas jadi tidak beraturan. Seiring pendakian yang semakin berat, matahari pagi muncul seolah-olah memberikan semangat dan sekaligus menerangi landscape alam yang sedari tadi tertutup gelapnya malam. Dan bersamaan dengan itu, jalur pendakian yang tadi malam disembunyikan oleh gelap sekarang mulai terlihat kengeriannya. Beberapa kali kaki ini terhenti bukan hanya untuk mengatur nafas atau menyekat debu yang memenuhi hidung, tapi juga untuk menikmati nikmat yang telah Tuhan kasih. Masya Allah. But anyway guys, akhirnya gue sampai di pos 4, sekaligus pos terakhir di jalur pendakian Gajah Mungkur ini. Sampai juga di pos 4, dan di atas ini tuh mencap tingginya Gunung Sumbing. Tinggal beberapa langkah lagi. Setelah dari pos 4, tantangan masih belum berakhir. Tebing batu curam menanti gua di depan sana. Yap, inilah yang akan kalian hadapi jika sudah berhasil melewati jalur penuh debu dan tebing batu pertama tadi. Seolah-olah Allah memberitahu kalau yang ia janjikan bukanlah keselamatan. Secara tidak disengaja, seakan-akan alam dan waktu memberi gua kesempatan untuk merenung dengan menyuguhkan pemandangan terbaiknya yang membuat hati gua menghangat, sangat hangat, sampai menitikkan air mata. Gua terus memaksa diri untuk terus berjuang melangkahkan kaki sedikit demi sedikit. Hangatnya matahari pagi memberi semangat tersendiri, melebur rasa lelah yang sedari tadi menindih pundak. Dan sekitar pukul 6 pagi, akhirnya gua berhasil sampai di puncak Raja Wali Gunung Sumbing via Gajah Mungkur. Nih, sekarang gua udah sampai di puncak Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ya. Ini puncak Raja Wali. Golden moment. Tuh, puncak.
benar-benar 360 derajat full semua pemandangan. Perasaan campur aduk saat berhasil sampai puncak itu pasti. Hanya sedihnya, gue nggak bisa meluapkan kegembiraan ini bersama kawan gue yang mendaki bareng kemarin. Tapi terlepas dari itu semua, gue sangat bersyukur karena diberi kesempatan untuk bisa sampai di puncak tertinggi Gunung Sumbing. Dan semua perjuangan, lelah, pegal, dan lainnya terbayarkan sudah. Terima kasih buat semua yang sudah menonton vlog sederhana ini, dan sampai bertemu di pendakian berikutnya.